Pak, nanti praktikumnya gimana? Nanti ada, setelah sesi ini ada soal, silahkan dikerjakan. Itu kita anggap sebagai praktikum. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat resepnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, kayak gini tuh biasanya ada yang masuk, kita harus kembali ke ruang tadi. Karena kalau enggak, ya yang mau masuk nggak bisa masuk. Oke ya. Nah, hari ini resepnya adalah ini. Anggap ini adalah resep seperti yang kalian harusnya ada cupnya, Pak. Ya, ini hanya contoh. Jadi abaikan cupnya. Cup resepnya ya. Di sini kan harus ada cup resepnya harusnya. Tanggal juga harus ada. Nah, kita abaikan dulu. Bapak hanya di sini hanya menjelaskan tentang pembuatan ini dulu. Nah. Ini tak buat 20 tapi ditebus setengah ya. Nah, ditebus separuh. Nah, oke. Kita langsung ya. Nah, hari ini resep pertama adalah ada GG 20 mg, CTM 2 mg, Ambroxol 15 mg, MF Pulse Dain Cup DTD nomor 20, S3TDD 1 Pulse. Nah, kita analisis dulu satu persatu. Nah, obatnya sudah ada, dosisnya sudah ada. Oke, cek. Buat dosis sudah ada. Perintahnya suruh membuat puyer. Nah, tetap maaf, cupnya dihilangkan saja ini, nggak ada cupnya. Kenapa? Hari ini kita puyer aja, biar mudah. Nanti cup ada contoh yang lain saja, di lain waktu saja. Oke, jadi puff DTD ya, coret aja ya. Nah, puff DTD. Nah, ada DTD. Nah, yang paling penting itu ini, yang krusial itu ini. Ada DTD atau enggak? Lu kok bisa, Pak? Iya, kalau enggak ada DTD-nya, nanti berarti ini dibagi nomor. Tapi kalau ada DTD-nya, bagaimana, Pak? Ya ini kalau numero kan fatal. Nah, ketika ada DTD-nya, berarti dosis kali numero. Tidak ada DTD, dosis bagi numero. Jadi seperti itu. Oke, bentar ya. Pending sebentar. Coba tak ini dulu. Asmanya berapaan? 22,5. 22? Tengah itu di mana? Taruh. Iya. Oh iya. Makasih.
Oke, maaf ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi. Oke, nah, yang paling krusial di sini adalah ini tadi ya. Nah, DTD ada DTD-nya tidak, karena itu sangat mempengaruhi. Nah, push 3, DD 1 push. Nah, sudah. Kita kembali. Ingat, GG itu dalam bentuk apa? CTM itu dalam bentuk apa? Yuk, dalam bentuknya apa? Dibuat bentuk serbuk. Nah, sebelumnya Tablet. obatnya bentuknya apa? Tablet. Oh. Nah, tab semua ya. Kok miligram, Pak? Kalau miligram, gram, kilogram itu kan ditimbang, betul enggak? Nah, nanti ketika kamu menemui resep seperti ini, usul. Nanti Bapak tunjukkan di mana. Tetapi kalau di sini GG setengah tab ya gak usah usul, wong bentuk tab disuruh ngambil tab, berarti beres. Nah, yuk kita langsung ke jurnalnya saja. Nah, di jurnal itu nanti ada seperti ini. Nanti kalau kalian kelas 11 silahkan nanti fotokopi jurnal, karena buku yang praktikum kemarin yang buku batik itu sudah tidak dipakai, itu hanya dipakai di kelas 10. Jadi nanti silahkan pakai yang ini. Nah, resep pertama, kelengkapan resep saja tadi resep lengkap. Kenapa? Nanti kalau di ujian pun resep itu dianggap lengkap. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Lupa, nah itu misalkan kurang apa ya tinggal ditulis resep tidak lengkap. Usul, tanggal, penulisan, resep. Jadi seperti itu. Kita menyesuaikan lah kalau yang ini. Oke ya, lanjut. Yang nomor 2, keterangan atau resep standar. Itu referensi, isi zat aktif, keterangan dosis, OTT, usul perbaikan. Nah, ada di sini semua. Jadi tulis gimana, Pak? Cara penulisannya seperti ini. Tadi yang pertama kan CTM. Lupa, tulis GGC dulu, boleh Pak? Boleh diolah-olah, terserah kalian lah. Tulis dulu obatnya, CTM 4 mg per tablet. Nah, jadi satu tabletnya itu ditulis. Terlihat ya? Nah, satu tabletnya itu ditulis berapa miligram per tablet. Nah, CTM itu adanya apa? DM. DM-nya sekali itu enggak ada, boleh ditulis seperti ini. Tapi boleh kamu tulis juga kayak gini, DM 1 kali sama dengan strip, DM 1 hari sama dengan 40 mg. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Cara singkatnya seperti ini saja. Kenapa? Karena kalian praktikum dikejar waktu. Terus kasih literaturnya dari mana? FI edisi 3 halaman 960. Jadi seperti itu. Nah, gimana Pak ngeceknya? Ya silahkan cek di FI. Nah, terus Ambroxol 30 mg itu per tablet dosisnya. Adanya apa? DP. DP ngeceknya di mana Pak? ISO. Jajal coba cari Ambroxol di FI ada enggak? Nah, enggak ada Pak. Nah, sudah kalau enggak ada berarti dia kemungkinan DP. Cari di ISO. Nah, di ISO ketemulah. Nah, di ISO itu kan ada anak-anak usia segini sampai segini, dewasa usia segini sampai segini. Nah, kita sesuaikan dengan resepnya. Nah, karena resepnya itu umurnya 7 tahun, maka kita tulis di sini. Nah, ini masih kelihatan ya. Nah, 7 tahun berarti ini tulis 30 mg per tablet. DP sama dengan anak-anak 6 sampai 12 tahun. Nah, ini 7 tahun maksudnya sini. Nah, 3 kali setengah tablet. ISO volume 51 halaman 460. Jadi seperti itu. Nah, terus ini artinya gimana Pak? Lihat dulu artinya. Berarti sekali minum dia berapa tablet ini? Yang ini. Yuk. Setengah tablet. Sehari dia minum berapa? 1,5.
1,5 atau betul 3 kali setengah atau 1,5. Nah, kenapa Bapak tanyakan? Nanti kita ada hubungannya dengan ini. Nah, lanjut GG. Nah, per tabletnya itu 100 mg ternyata. Nah, 100 mg per tablet. Nah, Pak, kemarin nulisnya kan nggak kayak gini. Kita samakan saja sekarang. Penulisannya seperti ini saja, biar lebih mudah. Oh iya. Oke. Nah, Enggak usah ya 30. DL. Nah, DL di sini dilihat ambrok GG. Coba buka FI. Halaman piro itu? GG itu. Berapa? 969. 969. Jelas, Bapak lengkapi ya. Soalnya Bapak enggak punya FI yang 3, punyanya FI yang 4 sama 5. 939. 969. Oh, 69. Oke ya. Nanti silakan dilengkapi buka sendiri-sendiri. Nah, di situ ya tertera DL toh. DL 1 kalinya. Nah, jadi nulisnya itu kalau depan atau itu 1 kali, belakang atau itu 1 hari. DL 1 kalinya ternyata 100 sampai 200 mg per DL 1 harinya ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kita strip. Nah, makanya penulisannya seperti ini. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Usul CTM, ambroxol, gigi diambil dalam bentuk tablet. Kenapa? Untuk mempermudah pengambilan dan mempercepat pelayanan. Kok bisa, Pak? Lah kok kamu gelem nanti CTM itu gerus terus mbok timbang. Tidak kelamaan toh. Yo nek resep siji. Dan nek resep 100 iso-iso bare ya sesuk orang dinong tas. Nah, jadi usul enggak masalah ketika tadi resep tadi. Nah, bentuknya tablet yang diminta miligram atau gram usul berarti. Kenapa? Usul dalam bentuk tablet. Nah, tapi nek misalkan di sini tab ya gak usah usul, wong yang suruh ngambil tab. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau masih ada bingung boleh bertanya. Bapak kasih kesempatan. Nah, terus monografi karena di sini dia bukan bentuknya larutan, maka resep dibuat bentuk sediaan puyer hanya kesimpulan itu. Monografi ini kita coret saja. Nah, kayak gini saja, enggak usah diisi. Terus berikutnya daftar obat. Cara penulisannya seperti ini saja biar lebih enak. CTM. Nah, obat bebas terbatas. Lupa aku golek iku ono sing keras kok, Pak. Nah, khusus CTM jika kurang dari 20 tablet itu masuknya bebas terbatas. Jika lebih dari 20 tablet yang mbok ambil itu masuknya ke itu catatannya. Nah, tulis literaturnya mana kamu bisa bilang bebas terbatas. ISO Pak, volume 51 halaman 73. Nah, fungsinya sebagai apa CTM? Nah, ini antihistamin Pak. Dari mana kamu dapat literaturnya? FI Pak, halaman 153. Silakan ditulis. Sama ambroxol, lupa ambroxol digawe kayak ini Pak. Terserah kalian. Kalian boleh ngambil seperti ini. Dalam arti kayak gini tuh artinya apa? Di ISO itu dijelaskan ambroxol itu ya obat keras, ya mukolitium. Nah, jadi literaturnya dalam satu buku itu memuat 2 informasi. Makanya Bapak cuma nulis 1 literatur. Tapi kalau di sini delalah ISO-nya itu enggak jelaskan dia antihistamin. Makanya Bapak nyari antihistamin di Jadi ketika literatur yang kalian gunakan 2, tulis 2. Ketika hanya 1, tulis salah 1 saja. Sama, gigi juga sama. Berbebas. Rektoran, nah, tulis 1 saja. Kesimpulannya apa? Resep mengandung obat keras. Sebagai obat batuk berdahak, itu kan berdahak, ekspektoran berdahak, yang disertai alergi. Nah, jadi seperti itu. Penulisannya seperti itu. Kira-kira di sini ada yang ditanyakan atau tidak sebelum Bapak lanjutkan ke perhitungan dosis? Paham semua?
Itu kalau ada 2 berarti ditulis dua-duanya. Kalau ada di ISO sama di FI. Betul. Kalau ada 2 Pak, lebih baik tulis dua-duanya seperti ini. Tetapi kalau dulu kan Bapak khasiat kayak gitu loh, kepanjangan. Mending seperti ini. Ini sudah terbaca dan enak ya koreksi pun. Jadi kalau misalkan ada 2, ya sudah. Salah satu diambil, obat bebas terbatas. Nek golongan obat ini kan kebanyakan di ISO. Nah, jadi kita ngambilnya mestinya ISO. Tetapi kalau khasiatnya itu kebanyakan di FI. Nah, karena di sini tadi Bapak nggak ada FI, jadi Bapak nggak bisa ngecek Ambrosol FI halaman berapa. Nanti silahkan boleh. Ini tulisi Mukolitikum FI edisi 3. Maaf ini edisi 3 ya. Nah, halaman. Nah, tulis saja sendiri ya Pak. Ada lagi? Pak, mau nanya. Boleh. Itu yang daftar obatnya harus ada kesimpulannya, Pak. Ya, betul. Harus. Kenapa? Kan kamu nggak kesimpulan di sini kan artinya kan obat itu gue apa toh? Kowe dari resep itu fungsinya resep itu gue apa? Nah, kan itu fungsinya. Harus. Berarti harus ada kesimpulannya, Pak. Iya. Ini nanti yang buat tulis ketika pasien asesor tanya, Dek, ini fungsinya obatnya untuk apa? Nah, karena mau kamu obat ini Bu sebagai obat batuk bedah yang disertai alergi. Beres. Ya kan? Nah, makanya harus ditulis. Ada lagi? Yuk. Sudah? Cukup? Belum Bapak lanjutkan? Sudah ya? Deal? Oke, kita lanjutkan ke perhitungan. Nah, karena tulisan Bapak ini nanti agak jelek, silakan nanti dicatat, didengarkan lagi sesuai dengan omongan Bapak saja. Kenapa? Karena kalau pakai pen iPad kayak gini tuh agak susah untuk nulis bagus. Ya sebenarnya tulisan Bapak tetap elek nih, misalkan ganggu pen iPad pun. Nah, tapi nanti yang penting kalian mendengarkan insya Allah paham. Jadi gitu aja. Yuk, C, T, N. Nah, pertama kali kan yang ini toh, yang harus kita hitung. Yang pertama kali yang mesti ditulis ada D1 kali, D1 hari. Nah, iki sing jago ngiso tolong diperhatikan. Mesti obat yang ditulis itu mesti D1 kali, D1 hari. Pasti itu. Nah, terus D1 kali D1 hari itu fokus di mana toh Pak? Nah, D1 kali D1 hari itu fokuslah di resep. Nah, di resep. Tapi lihat dulu, ada DTD-nya enggak tadi? Ada Pak? Ya wes karek nulis. Ada DTD, karek nulis. Nek gak ono, berarti nanti tinggal kita bagi nomor. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, kita kembali di sini. Nah, D1 kalinya berarti berapa? 2 mg. Dia diminumnya tadi berapa kali? Ada yang masih ingat? Yuk. 3 kali. Berarti 3 kali 2 mg. Sama dengan 6 miligram. 6. Oke. Sekarang baru DM atau DL. Nah, kita lihat CTM tadi DM atau DL? DM. Yang tegas, enggak usah takut salah, enggak masalah. Nah, DM 1 kalinya enggak ada, coret saja. DM 1 harinya berapa? Nah, tolong diingat ketika nulis DM 1 kali atau 1 hari kayak titik-titik C, ben gak bingung. Dikali pira tadi 40 mg. Loh, kok ono titik-titik iku fungsine apa to Pak Pen? Kok ono titik-titik wong sing ndek mangae gak ono, langsung tak tulis. Nah, ingat, DM, DL, DP itu pakai umur nek DP ndak? DM, DL. Nah, DM, DL
itu wajib pakai rumus. Rumusnya apa, Pak? N per N plus 12 ketika usianya kurang dari 7 tahun. Nek lebih bisa 8 tahun, maka N per 20 lebih dari 8 tahun. Nah, umurnya tadi kan 7 tahun delalai, berarti 7 per 7 plus 12. Nah, ini wis rumus. Ora ngono nek jangan takok, Pak, dari rolas itu dari mana, Pak? Nah, yuk dilihat lagi itu rumusnya pada baku. Nah, sama dengan 7 dari mana, Pak? Usianya tadi 7. Dicek lagi. Nah, usianya 7 tahun. Nah, lanjut. Berarti dia adalah 7 per 19 kali 40 mg. Berapa? Ayo, kalkulator. Yuk, berapa? 14,7. 14,7. Nah, terus perbandingan. Nah, kalau perbandingan itu apa? D 1 kali yo per DM 1 K. Karena ada coret saja. Terus D 1 hari pernya DM 1 hari. Nah, D 1 harinya berapa tadi? 6 dibagi 14,7 mg kali 100%. Boleh mbok kali 100%, boleh tidak, monggo kerso. Tetapi saran Bapak nek misalnya mbok kali 100, kesimpulannya juga kurang dari 100. Tapi nek enggak mbok kali ya kurang dari 1. Tolong diingat-ingat itu. Yuk, ini berapa kira-kira hasilnya? Berapa? Ada yang nemu? Ayo, masuk swimen. 6 mg per 14,7 sama dengan 40,73%. Kurang dari berapa tadi? 100%. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan D per DM kurang dari 100%. Artinya apa? R tidak overdose. R boleh dikerjakan. Buat atau dikerjakan. Nah, satu kali lagi ada satu kesimpulan kalau DM itu kesimpulannya 2 kali. D per DM kurang dari 80%. Artinya apa? Apa? Pernah Bapak jelaskan belum yang ini? R dapat dibagi menurut pandangan artinya apa? Ketika kalian nemukan itu DM, maka kesimpulannya harus ada 2. Nah, kesimpulan pertama, ketika dia kurang dari 100, berarti artinya obat itu resep itu tidak OD, oleh mbok buat. Nah, berarti tidak OD, boleh dibuat.
Tetapi kan mbok buat, nah tak buat ini tak timbang apa mbok bagi secara kasat mata seperti kalian biasanya. Lihat lagi. Ketika ini kurang dari 80, boleh mbok bagi secara kasat mata. Pak, lah nek luwih, Pak. Misal ini tak ganti 13. Ganti rolas bagi 14, 81, berapa. Nah, kan lebih dari 80. Nah, itu enggak boleh, mbok. Boleh resep tidak audit. Resep boleh dibuat, tetapi bagimu harus ditimbang. Nah, itu artinya ketika DM lebih dari 80%. Jadi itu. Oke. Bapak selesaikan DM-nya dulu, nanti ketika ada yang bertanya, monggo Bapak beri kesempatan. Tapi yang ini Bapak selesaikan dulu. Nah, sekarang punyanya siapa? Gigi. Yuk, kalkulator disiapkan. Sekarang Bapak di sini nggak bisa buka kalkulator. Di satu kalinya Gigi tadi berapa? Ada yang ingat? Berapa? Di satu kali harus fokus pada resep. Berapa di satu kalinya? 20 miligram. 20 miligram. Di satu harinya berarti 20 kali 3 sama dengan 60. Di L satu kalinya, di L satu harinya tidak ada. Berarti titik-titik. Nah, ingat seperti yang katakan Bapak tadi. Pak, di sini kan DL-nya tadi kan kita ingat ke atas ya, coba ya. Pak, DL-nya itu kan ada 100 sama 200 ya, Pak. Kayak gini tuh gimana, Pak? Boleh kalian pakai ring 2 ini. Boleh kalian pakai ring tulis 2 ini. Boleh ambil yang paling tinggi. Monggo, sama-sama betul. Nah, misalkan kalian pakai ring 2, berarti artinya seperti ini. Kita contohkan ring 2 dulu ya. Berarti 7 per 19. Tahu ya 19 dari mana? Bapak langsung saja. Nah, kali berapa tadi? 100 sampai 200 gram. Nah, sama dengan berapa? Oh, ini coret dulu ya, biar lebih enak. Sama dengan berarti berapa? 700 dibagi 19 berapa yuk? 36,8. 36,8. Sampai ini berapa berarti? 1400 dibagi 19. 73,6. 73,6. Nah, nek kamu pakai ring, nah, DL satu harinya kan tidak ada ya. Dia kosong. Nah, nek kamu pakai ring kesimpulannya bagaimana, Pak? Ya ini. Berarti nggak usah perbandingan, langsung kesimpulan boleh nek pakai ring. Kesimpulan. Nah, itu kalau pakai ring. Artinya apa? D per DL. Nah, masuk rentang. Maksudnya gimana, Pak? Lihat saja. DL satu kali tadi rentangnya berapa? 36,8 sampai 37,6. Nah, sedangkan D satu kalinya 20 ya. Nah, nah, ketika nggak masuk rentang seperti ini, kan tidak masuk rentang. Bukan masuk rentang ini, berarti tidak masuk rentang. Kenapa? 20 mg kan berarti kurang dari 36 toh. Nah, kayak gini, berarti kalian tidak bisa memakai rentang. Pakainya bagaimana, Pak? Langsung pakai yang ini saja. Pakai dosis terbesar saja. Nanti kita bandingkan. Nah, jadi gimana, Pak? Nah, Bapak coret lagi ya. Tak unduh aja. Lebih enak. Udah hilang kabeh.
Oke, Bapak coret aja ya, biar karena di sini kayaknya agak susah nih, Bang. Nah, berarti nih nggak masuk rentang, kamu pakai yang prinsip yang ini saja. Ini nggak usah, berarti kita langsung pakai yang mana, Pak? 7/19 kali 200 mg, pakai dosis yang tertinggi. Sama dengan ini. Nah, nanti baru jangan kesimpulan, tetapi di sini kita tulis perbandingan. Di L1 harinya enggak ada, berarti perbandingan. Nah, D1 kali per DL 1 kali sama dengan tadi berapa? 20 mg per 73,6 mg kali 100%. Berapa hasilnya? Yuk, total 20 dibagi 73,6 kali 100%. Berapa? 0,9. Kali 100% kok. Berapa? Mosok ra iso. 17. 17% kurang dari 200%. Kenapa? DL itu 200. Nah, jadi Pak tulis di sini DM itu kurang dari 100%. DL, DP itu kurang dari 200%. Itu diingat-ingat. Oke, berarti kesimpulannya apa? Simpulkan berarti D per DL kurang dari 200%. R tidak, O D R boleh dibuat. Pak, perlu ini enggak? 80% kurang dari 80 enggak perlu. Ini hanya khusus untuk DM. Nah, nek DL DP kita abaikan, dasar kayak gitu. Oke, itu untuk yang G. Sekarang yang terakhir adalah yang ambroxol. Coba kasih warna yang lain. Jadi nanti silakan dicatat sendiri ya. Nanti ditonton lagi biar lebih jelas, jadi biar lebih enak. Ambroxol. Oke. Untuk ambroxol D1 kalinya, D1 harinya dilihat lagi. Di resep tadi berapa, Pak? Nah, lihat ambroxol 15 mg. Berarti 15 mg. 15 mg 3 kali 15 mg sama dengan 45 mg. DP. Nah, kalau DP, tadi kan DP toh? DP-nya berapa tadi? DP satu kalinya tadi berapa? Yang di atas tadi loh. Berapa DP satu kalinya? Ambroxol? Yuk. Ayo, jawab. Setengah tablet. Setengah tablet. Nah, setengah tablet. Ya dulu. Oke, setengah tablet. Bentar,
error nih. Nah, tulis saja setengah tablet. Nah, sama dengan berapa miligram? Karena satu tabletnya itu adalah 30 miligram, maka setengah tablet itu sama dengan 15. 15 miligram. miligram. Mungkin 15 miligram. Dari mana Pak? Tadi karena setengah tablet. Kamu boleh menggunakan tab, sebenarnya boleh menggunakan miligram, terserah kamu. Tetapi diingat, D1 kali dan D1 harinya menggunakan satuannya apa? Kenapa? Ketika nanti ada resep di mana D1 kali dan D1 harinya itu menggunakan satuannya tab, bawahnya tab saja. Kenapa? Tab per tab nanti kan dicoret. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa? Karena ada satu obat kayak B kompleks itu kan kita nggak tahu dosisnya berapa. Hanya satu tab, setengah tab kayak gitu toh. Nah, jadi nggak masalah pakai satuan apapun, yang penting kita sesuaikan yang atas. Terus DP 1 hari. Berapa? 3 kali setengah tab sama dengan, karena setengah tab 15, 3 kali 15 sama dengan 45 per banding. D 1 kali ya per DP 1 kali sama dengan 15 per 15 kali 100% sama dengan 100% kurang dari 200%. D 1 hari per DP 1 hari sama dengan 45 bagi 45 kali 100% sama dengan 100%, kurang dari 200%. Nah, kesimpulannya berarti D per DP kurang dari 200%, R tidak OD, R boleh dibuat. Oke, Bapak kasih kesempatan dulu sebelum ke penimbangan. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah Bapak kasih contoh, DM ada, DL ada, DP ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mau tanya. Monggo. Yang Ya. hasilnya lebih dari 8 kesimpulan kedua. Ulang. Sinyalmu jelek. Bagaimana? Kalau yang DM itu lebih dari 80% dikasih kesimpulan yang kedua. Bagaimana? Nah, ini. Oke, pertanyaan bagus. Coba ya. Kita ajak CTM. Nah, Bapak bukakan jendela baru. Nah, kita anggap saja CTM. Tetap CTM di sini, CTM. Nah, delala ini perbandingannya di satu harinya itu 12 dibagi 14,17 tadi ya kayaknya. Nah, sama dengan berapa ini? 81%, gampangannya lah. Ini untuk D per DM. Nah, berarti kan kurang dari 100%. Berarti kesimpulannya apa? D per DM ini DM 1 hari. Oke, rapi yes. Ada penghapusnya orang ya. Oke. Bapak ulang aja. Nah, CTM. Nah, adalah kita langsung ke D per DM 1 harinya. Nah, 12 adalah itu 12 mg dibagi kayak tadi 14,7 mg kali 100%. Nah, ketemu ini kan 81%. Toh, berarti kan kurang dari 100% toh. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya D per DM kurang dari 100%. R tidak OD. R boleh
dibuat. Ini kan kesimpulan pertama. Lah, kesimpulan kedua adalah D per DM lebih dari 80%. Nah, artinya berarti R harus ditimbang 1/1. Nah, ini kesimpulannya. Lebih dari 80%. Loh, Pak, timbang 1/1 maksudnya gimana, Pak? Wes mbok gerus kabeh, mbok keluarkan ke morte timbang sik. Delalah ketemune misal. Ketemunya itu 2950 miligram. Nah, kok kan guys 10, ya udah bagi 10. Berarti satu puyernya kamu harus nimbang 295. Nah, terus kasih puyer, timbang, letakkan. Nah, wes, timbang lagi, letakkan. Timbang lagi, letakkan sampai 10 kali. Baru boleh kalian bungkus. Nah, itu ketika DM-nya lebih dari 80%. Loh, kenapa Pak? Logikanya kenapa kok bisa kayak ngono? Lah iki dosisnya tinggi. Lah wong anak-anak wis untuk 1 tablet per hari, sekali minum dia 1 tablet CTM, padahal usianya lagi 7 tahun. Nah, kan dosisnya tinggi, makanya harus timbang bener-bener. Nek dosisnya rendah, mbok bagi secara kasat mata kayak biasanya nggak apa-apa dosisnya rendah kok. Nah, nek dosis tinggi memang harus benar-benar miligramnya kita perhatikan. Pak, waktunya tidak suwi, ya jelas. Tetapi ketika muncul kayak gini, biasanya nanti kan resepnya itu nggak cuma 1 loh. Kalau kalian nanti resepnya sekali praktikum itu 2-3 loh. Jurnalnya biasanya 2, tapi ada KIE atau swamedikasinya. Nah, biasanya kalau jurnal pertama misalkan kita sulit dan lama, jurnal kedua itu biasanya cepat. Jadi tenang saja. Yang membuat soal itu sudah memperhatikan tingkat kesulitan soal tersebut. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Ada pertanyaan lagi? Ada? Sudah? Lanjut atau enggak? Itu turu kabeh iki. Orang suarane. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lah iya. Lanjut aja. Tak pikir turu. Awan-awan kayak ngene kan kok enak. Nek semilir-semilir kalau bisa keturu. Oke, lanjut ya. 1. Kita ambil dulu siapa dulu? CTM sama. CTM tadi berapa? 2 mg kali suruh ngambil 10. Lupa tadi 20 kok Pak, lah kan ngambilnya setengah. 10 bagi 2 dikalikan 10 sama dengan 20 mg. Dibagi per tabletnya adalah 4 mg sama dengan 5 tablet. ED-nya wis angger dhewe. Nek online nanti ED boleh mbok awur. Tapi nek asli yo deloken dhewe nang kono apa ED-nya berapa. Terus gigi 20 mg tadi dikalikan 10 sama dengan 200 mg. Satu tabletnya gigi tadi berapa? 100, Pak. 200 bagi 100 sama dengan 2 tablet. ED wes sahur dhewe. Terus apa tadi? Ambrotol 15 mg kali 10 sama dengan 150 mg dibagi 30 mg sama dengan 5 tab. Nah, sudah selesai. Ini untuk yang penimbangan bahan. Nah, berikutnya ke prosedur. Nah, prosedur sih gampang. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian setarakan timbangan. Terus ambil. Nah, untuk pengambilan ini nggak boleh asal ya. Siapa yang duluan loh ya. No. Ini tuh nggak boleh asal. Pak, aku ngambil ambrosol di sini. Kita sing macem ora iso ora untuk macem-maceman. Nah, Pak, aku CTMC asing sithik. Nah, ngambil kayak gini ini ada peraturannya. Pengambilan pertama itu yang obat bebas. Pengambilan pertama. Kedua baru obat yang bebas terbatas. Nah,
bebas terbatas. Nah, ketiga baru keras nek gak ono. Nah, jadi GG tadi bebas, CTM bebas terbatas, ambroxol keras. Makanya urutannya ambil GG 2 tablet, masukkan mortir, gerus halus, sisihkan. Loh Pak, Dewi ini keluarkan, saya sisihkan Pak. Monggo. Enaknya kalian mana? Cepat mana? Nah, maksud Bapak di sini, kemarin Bapak jadi asesor, mereka ada yang menyisihkan. Mesisihkan itu di sok pinggire mortir. Nah, digerus, sok pinggire kan ada ruang tuh masih di mortirnya. Nah, ini kan mortir, anggap ini mortir. Nah, biasanya ini gerus kabel kan di sini semua. Nyampur nong tengah-tengah kabel mbok tekan para. Nah, ini dia dipinggirkan di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kan mortirnya kosong. Nah, itu boleh kamu ambil CTM masukkan sini. CTM. Nah, CTM masuk sini gerus. Berarti kita ngambil setengahnya aja, Pak. Setengahnya aja gimana? Semua. Enggak aja setengahnya. Nah, ambil jadi GG dulu, wis mbok masukkan toh, wis mbok gerus halus, wis halus Pak, pinggirno. Iki gigi. Ambil CTM kabeh. 5 kabeh gerus halus. Nek wis halus campur karo iki. Nah, karo gigimu. Nah, kok nek wis sisihno neh. Sok pinggire neh. Nah, ada teknik seperti itu boleh. Terus ambil yang terakhir ambroxol. Nah, ambroxol masukno gerus halus sik. Nek wis campur karo sing mbok sisihno mau. Nah, nek wis nyampur kabeh, lagek keluarkan bagi 10 ya. Daripada kamu GG halus keluarkan, CTM halus keluarkan, masukkan campur keluarkan, ambroxol ambil keluarkan. Nah, daripada kesuwen keluarkan, boleh buat sisihkan seperti ini. Tetapi nanti di prosedurnya harus ditulis di sisi. Bagaimana? Paham kira-kira? Paham, Pak. Paham. Itu untuk mempercepat. Kenapa? Ingat, hari ini buka besok kalau kalian praktek enggak satu resep loh, enggak kayak yang kelas 10 loh. Sudah ada KIE, sudah ada kartu stok, sudah ada semuanya. Nah, rewel nanti, ribet nanti. Nah, jadi seperti itu. Yuk lanjut. Nah, terus keluarkan bagi menjadi 10 puyer menurut pandangan mata. Kenapa? Kurang dari 80%. Nah, kan di sini tulis pemandangan mata, menurut pandangan mata. Terus dimasukkan plastik flip, beri etiket putih dan label NI. Label NI itu apa toh? Ada yang pernah dengar? Label NI. Apa toh? Nomor induk. Nomor induk. Orang NIK sisan nomor induk kependudukan. No, label NI nomor induk. Label NI itu label yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nek panjangannya neiter itu loh. Nah, itu tuh tabel yang tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, itu adalah label NI. Nah, penyerahan wadahnya jelas kertas perkamen plastik klip. Ini dicoret salah satu berarti putih kan? Nah, terus namanya pasiennya siapa? Nah, signa penulisannya seperti ini Bapak harapkan. Kita samakan semua satu kelas, satu angkatan. Jadi tulis dulu kepanjangannya karena tadi 3 DD 1 puff yaitu terdidi, 1 itu uno. Nah, 1 itu uno, pulvers. Nah, tulis terdidi uno pulvers. 3 baru nanti artinya 3 kali sehari 1 puyer. Kalau ada yang dihabiskan ya tulis dihabiskan. Nah, terus di sini tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, ini neiter, NNI. Nanti etiketnya. Nah, di sini ditambahi tolong. Jurnalnya nanti Bapak carikan yang sudah ada checklist. Nah, di sini ada tulisan checklist. Nah, di mana nanti kalian cek. Nah, nek wis bar kabeh to, cek. Tak ada kertas perkamen ora mang yo. Oke, plastik IP wis tak ada durung? Centang. Etiket putih wis tak kei durung? Wis tak kei. Centang. Terus namanya pasien wis tak tulis? Wis. Signane wis tak tulis durung, Mang? Wis. Nah, artinya signane wis dua-duanya. Nah, terus tidak resep tidak diulang tanpa resep dokter wis tak tempelnya durung? Wis. Nah, sudah. Pak, siapa sing nyentang itu, Pak? Yo kamu toh. Kenapa? Kan kalian yang cross check lagi. Menowo ono kelewatan. Lah mosok misal nih, kalian sudah ngasihkan obat, besokan kalian juga praktek,
Wis mbok kasih obat ternyata durung diketikan wis ngomong ibu, Bu Eni wis maju. Lagi mbok waca ndelalah lali. Lho, etikete lali. Sik Bu, lupa tak nulis etiket lagi, masuk lagi. Ya pasiennya yo ngeluh sesuk yang kowe diamuk. Niat ngekeki apa ora to, Mbak? Nah, jadi fungsi checklist itu seperti itu. Jadi cek sih, bener apa ora mang wis tak tulis kabeh. Ya sudah, baru pasiennya kita panggil. Bu Eni, ini dapat ini, diminum ini, sudah pulang. Enak. Jadi seperti itu. Oke, selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ada? Ya, Pak. Enggak, ya. Pak. Nah, nanti kalian itu silahkan print jurnal. Pak minta lembaran itu apa? Ya, Ntar jurnal tak loh. print. Ya, bentar, Bapak tunjukkan dulu. Nah, ini UPK. Nah, kalian itu nanti mengerjakannya itu seperti ini. Sebentar, perangkat praktek. Nah, ini. Pertama kalian pasti akan dapat, lihat ya ini ya. Oke. Bapak tunjukkan dulu sekalian. Jadi kalian biar persiapan. Nanti nek wis gak PKM tak suruh buat ini. Loh, Pak, kok nggak bilang? Nah, repot lagi nanti. Kenapa kalian nggak kayak kelas 1? Kalau kelas 1 cuma 1 resep, sudah selesai pulang. Nah, ini enggak. Sabar, laptopnya rada lemot. Wis tuwa masalah laptopnya. Wis bayang dhewe iki piro iki sing dibuka ya akeh meneh. Nah, nanti kalian yang pertama pasti akan mendapatkan resep seperti ini. Terlihat ya, masih ya? Masih terlihat? Nah, resepnya itu seperti ini besok. Ada 1 sediaan, 2 sediaan, 3 sediaan. Biasanya 2 sediaan itu 1 mesti nek gak puyer kapsul. Pasti itu. Nah, ini. Nek gak puyer iki mesti kapsul musuh iki. Nek iki wis puyer, ya wis, siji mesti nek gak sediaan cair, salep, minyak. Nah, ini adalah unguentum, salep. Nah, sediaan ketiga biasa nih sediaan wis jadi infus. Nah, kalau kalian sekarang musim corona infus golekane angel. Nah, infus sirup itu adalah sediaan jadi. Paracetamol sirup. Nah, biasanya di sini mesti sediaan ketiga itu biasanya sediaan jadi. Karek mbok jipuk. Nah, terus biasanya kon gawe kopi resep. Nah, karek delok. Nek sing iki misalkan 10, nah kayak gini ki, biasane ini perintahnya yang ini gak kosong. Kowe kon gawe kopi resep. Nek ora, nek iki misalkan kon jipuk 30, mesti iki dijipuk setengah ben iso dadi kopi resep. Jadi prinsip kopi resep itu ada 2 itu tadi. Nek ora iki resep puyer atau kapsulnya dijipuk setengah, nek ora ya salah siji obat iki dari ketiga iki ono sing kosong. Kita lihat bawahnya, instruksinya ada di bawah. Nah, delalah. Infus sirup tidak tersedia di apotek. Buat kopi resep. Seperti yang Bapak bilang. Pokoknya dari 3 itu, nek oga ono sing kosong salah sijine, yo obat puyer utawa kapsul dijipuk setengah. Silakan ini dibaca nanti perintahnya. Ada perintahnya. Kondisi resep sesuai tanggal praktek. Kondisi barang yang mendekati ED. Nah, ada lagi ED ini. Nah, glycerin, glukola 3 bulan sebelum waktu ujian. Nah, obat yang harus dihabiskan ini. Nah, marginnya, nah, kowe engko ngitung-ngitung neh iki engko. Nah, wah semakin ruwet iki Pak prakteknya. Yo, kelas 11. Kenapa kelas 11 mendekati kelas 12 mesti kayak gitu. Nah, ini jurnalnya tadi nanti Bapak share. Nanti silakan boleh di-print. Nah, nanti Bapak carikan yang checklist di sini, soalnya belum ada checklistnya. Nah, itu jurnal. Terus ini harganya untuk patokan kamu ngitung. Pak, nanti dicontoh nih Pak. Oke, Bapak buatkan video, tetapi nggak usah zoom. Daripada kuota kalian terboroskan di zoom nanti, karena ngitungnya ini juga agak lama. Nanti Bapak buatkan video tutorial tersendiri. Nah, itu untuk harganya tadi. Terus, nah, kopi resepnya ini. Ini kan gak kopi resep.
Sudah pernah diajari kopi resep? Kelas 1? Sudah belum? Belum. Belum? Sudah. Nah, nanti diingat-ingat. Nek belum ya wis tak gawe ke video nenggo tersendiri. Jadi nanti cara membuat kopi resep, cara menghitung harga. Jadi nanti biar videonya pendek-pendek biar kalian enak deloke. Oke, jadi nanti ini nih penghitungan harga, nota, kartu ED, nek obat-obat yang ED nyatet-nyatet di sini. Buku defekta itu buku yang obat yang mentek dicatat di sini. Nek meh pesen obat dicatat di sini, kartu pembeliannya dicatat di sini, kartu penerimaan barang catat di sini, daftar harga catat di sini, kartu stok catat di sini. Wakai Pak, prakteknya ini cuma 2 jam. Nah, ya udah, ya pokoknya 2 jam ini berarti. Nah, ini adalah daftar PBF di mana kalian nanti yang order obat itu ambil salah satu dari PBF ini. Terserah pemilah yang diskonnya 10% tapi tekone 7 dino kas, utawa kowe milah sing diskonnya gede 30% tapi tekone 20 dino kas. Apa kowe milah 30% tapi tekone sesasi kas, apa kowe milah sing gak ono diskonnya tapi barang teko hari ini. Jadi terserah kalian mau milih mana. Pak, aku nek milih sing tekone apa? Diskonnya paling gede tekone suwi, gak masalah selama obatmu di apotek masih. Nah, ini sih contoh resep etiket, jadi tidak perlu ini. Oke? Paham? Sampai di sini? Paham. Paham. Nah, sekian video untuk hari ini tentang menghitung DMDL dulu. Silakan nantikan video selanjutnya yaitu tentang pembuatan kopi resep, tentang KIE dan tentang praktikum, pokoknya 1 kali sesi praktikum. Pak, hari ini resepnya mana Pak? Oke, silahkan ditunggu di classroom. Bapak share habis duhur. Silahkan boleh istirahat dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.